Selamat sore. Selamat sore. Ketemu lagi bersama gue Jus. Bersama gue Pras. Ini caranya Nyambi sore. Ngobrol dulu, Bray. Yoi. Kenapa di sini ada banyak mainan nih? Oh ini kita akan mau ngebahas salah satu channel YouTube nih, Mas Pras, yang review mainan-mainan. Tapi bukan mainan-mainan yang gembrong ya. Oh iya. Udah kelas ya. Yang plastik-plastik itu bukan? Oh bukan lah, bukan plastik Yang bola-bola plastik gitu. Bukan warna-warni bukan ya? Itu kita akan ngebahas tentang mainan gitu ya. Action figure ya. Dan lini-lini lainnya lah sama yang profesional pastinya. Kayak seru banget nih ya. Ya, seru banget. Ini kalau patah bapak gaji sebulan bapak. Oh gitu ya. Mendingan ditaruh pak. Nah, kalau mau main-main gitu ya harusnya iman sama takwanya ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana, tetap Nyambi sore. Ngobrol dulu, Bray. Yeay. Oke, kita udah datang kedua bintang tamu kita. Halo, gua Amer dari Amer sama siapa? Adri. Jangan ngaku. Oke. Adri dari Kidulanan. Ya, Apa yang tuh. jalan? Ya apa sih? Hampir beli uang aja. Wah, Korea ya? Iya. Kesatria. Masya Allah. Jadi Kidulanan itu Nah, channel YouTube yang ngebahas mainan sih, bukan cuma nge-review sebenarnya, cuma Oke. ngebahas mainan, ngobrol-ngobrol tentang mainan juga ada. Mainan laki nih ya. Hah? mainan ya. Mainan dewasa. Wah, iya benar dewasa. Oh iya benar mainan dewasa. Pokoknya semua tentang mainan kita ngebahas di Kidulanan gitu ya. Biasanya mainan apa aja sih untuk sekarang nih? Tergantung Pak permintaan. Oh, tergantung saat ini. Tergantung permintaan. Tadi yang permintaan Pak. Tergantung isi dompet juga. Oh iya ya. Nah, ini gua dapat nih. Iya, gua baru kali ini mereka menentukan mainannya sesuai pangsa pasar gitu. Oh, iya. Bukan sesuai dirinya sendiri. Biasanya kan ya gua mau main ini ya ini aja. Kita tuh sebenarnya institusi riset makanya Oh, ini luar biasa. Bergerak dalam apa nih risetnya kalau boleh tahu kan? nggak cuma pilkada jadi sekarang. Iya, iya. Kita pasar untuk mainan. Oh, gitu ya benar. Nah, ngomong-ngomong soal mainan nih, kan mainan kayak gini tuh layak nggak sih dimainin sama anak-anak kecil? Misalnya untuk anak 10 tahun ke bawah sih layak ini. Oh, layak, boleh ya. Materialnya juga soft segala macam. Oh. Jadi kalau misalnya kayak yang Apa ya? Oh, Misalnya, misal contohnya kayak Deadpool di sini. Iya. Ini Ini jatuhnya sih sebenarnya ini dari brand namanya Hot Toys. ya. Hot Toys itu dia fokus untuk high end collector gitu kan. Jadi ini jelas bukan untuk anak-anak sih. 15 tahun ke atas kalau nggak salah ya? Iya, 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. 15 sampai 15. 17 tahun ke atas. 15 sampai 17 tahun ke atas. Nah, tadi kan lu sempat ngomongin bahan. Ada bahan apa aja sih kalau mainan ini? Macam-macam Bukannya sih. plastik doang. Melamin. Apa Iya kan? bes kalau nggak salah udah asbes. Kan yang gue tau kan, yang gue tau mainan tuh ya paling plastik lah. Iya, plastik karet ya kan? Plastik karet. Apa sih yang lo tahu? Iya. Ada misalnya kayak ada resin, ada vinil, ada Ini ada juga. PVC, ada Diecast. diecast, Diecast. besi, ada macam-macam. Jadi misal kalau dalam satu mainan pun nggak cuma satu material doang gitu. Oh. Misal itu ada kainnya, Iya. ada magnetnya. Jadi semakin tinggi tingkatan mainannya nih zaman sekarang udah lebih high tech lah. Jadi misalnya untuk base bodinya sendiri dia bahannya apa, kostumnya sendiri apa, aksesorisnya pun beda juga. Iya. Gitu. Custom bisa custom Nah, bisa custom toys Iya, gitu. iya. Oh gitu. Nah, kalau kisaran harga nih kan mainannya kayak mainan luar biasa nih ya, nggak biasa ya. Nah, ibu, tolong kita jangan nonton ini bu ya. Oke. Ini ada box set X-Men gitu, Ah. 3 juta. Karena Oh. itu limited edition. Oh, gitu ya. Termasuk limited edition dan item eksklusif di event di luar negeri namanya San Diego Comic Con. Dia salah satu item. Lo paling Iya. paling mahal. Paling mahal yang orang beli apa sekarang? Kalau gue sama kayak Amer, mungkin kalau dikumpulin jadi satu baru kerasa banget. Oh, iya. Tapi kalau ditanya dari segi yang gue nggak cuman keluar harganya mahal banget, Iya. tapi pengorbanannya juga. Ini pengorbanan ya. Pengorbanan. Gila. Itu salah Biasa satu dari ini pengorbanan sih, nih. Transformers G1 Fortress Maximus sih. Salah satu rilisan Transformers jadul yang emang kampretnya Iya. pas gua baru beli itu ternyata produknya itu dirilis lagi yang baru. Jadi Oh, gua sebenarnya iya. bisa dapat dengan harga lebih murah, tapi gua Ah. harus bayar yang agak mahal. Tapi ya itulah, nggak cuma mahal yang gua dapat, tapi pengorbanan hunting yang mainannya. Emang justru itu ya. Tips dong kalau orang yang baru mau mulai nih Iya. untuk koleksi kayak gini. Baru mau mulai tuh ini sih. Apa aja yang harus dipersiapkan? Selain iman sama takwa pasti. Ya, itu tuh. Ya, iman Doa, sama takwa. doa. Ya, itu kan apa yang Isi pertama. dompet. Pertama duit pasti. Iya. Jangan ini kalau misalnya Hmm. baru mau menekuni dunia nista ini nih. Dunia nista. Terus sekali Iya, iya, dunia iya. ini tuh
bakal susah gitu keluar dari dunia ini. gitu ya. Misalnya tuh kalau misalnya lihat mainan tuh pengen nih gitu, udah masuk ke santai aja, jangan terlalu wah pengen banget. Nah, karena sekarang biasanya BM-an. Dulu gua gitu, dulu gua melewati fase itu tuh, fase alay-alaynya. Motor-motor baru tuh. Kenapa sih namanya itu Ikido? Nah iya, kenapa tuh? Kenapa, Men? Kenapa ada sekian nama mainan Iya. banyak? Kenapa nggak mainanku? Mainanku. Gua orang Jawa. Weh. Gua orang Jawa gitu. Jadi apa sih? Gua pengen ngarin nama tuh apa ya yang nggak mainstream. Kalau misalnya pakai bawa-bawa Toy Story itu kayaknya enggak gitu. Enggak bawa banget gitu. Apa yang relate sama Indonesia juga, maksudnya relate sama lingkungan gitu loh. Iya. Dolanan gua, ini dolanan dari habis itu gua ini kan, sama bikin Tumblr gitu buat naruh foto-foto Mainan itu. dolanan tapi kayak udah ada yang ngambil gitu. Udah gue tambahin aja Iki. Ini dolanan, ini mainan gitu. Gue pernah lihat nih Mas, ada toy maker ya, toy maker lokal gitu, tapi dia bikin mainan-mainan setan gitu kan keras kayak kuntilanak, pocong sama beberapa pelaku sejarah. Pokoknya karakter Indonesia ya. Iya, kayak ada Sumanto, gue pernah lihat tuh. Iya. Bener, dia dijadiin mainan Sumanto itu. Itu seru banget. Nah, menurut kalian gimana tuh? Ya bagus sih, maksudnya ada yang udah ada kreator lokal yang memang istilahnya serius untuk mengkomersialisasikan mainannya gitu. Kalau misalnya kayak Urban Toys itu kan mereka masuknya bukan ke pasar mainstream. Iya, pernah beli nggak? Gue pernah beli yang Kualitasnya gimana? ini kualitasnya ya. Iya. Kualitasnya sih ya kalau misalnya mau dibandingin sama yang produsen luar sih emang masih jauh sih gitu. Tapi gue lihat sih dari awal sampai sekarang emang udah ada kelihatan ini sih perkembangan perbaikan kualitasnya gitu loh. Oh iya. Tapi peminatnya kebanyakan dari Indonesia aja atau ada dari luar? Tahu gue sih dari luar ada. Waktu itu Ada, juga si kreatornya namanya si Cipta kalau nggak salah tuh. Iya. Dia juga ikut kayak toy exhibition di luar gitu. Yang gue suka dari lini toy maker ini, nyambung yang Good Guys Never Win tadi, mereka itu biasanya kalau untuk tokoh-tokoh terkenal mereka nggak pakai nama asli kan. Iya. Sekarang itu kalau menurut gue banyak elemen yang hilang di packaging mainan itu adalah kayak biografi atau story dari karakter mainannya itu. Kayak misalnya karakter ini adalah bla 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 bla. Terus dia itu ngebela kaum ini. Menurut gua kalau misalnya produsen lokal ataupun luar nerapin yang kayak banyak dilakuin sama produsen mainan di tahun 80-an sama 90-an kayak gitu. Kayak dulu sering dilakuin sama mainan G.I. Joe sama Transformers itu, menurut gua kalau lokal bisa bikin kayak gitu bakal keren banget. Nah, yang kayak udah Good Guys Never Win lakuin mungkin dia dari sisi apa ya, playability dibandingin yang luar tuh masih butuh meningkatkan, tapi dia gua akuin jempol sama beberapa desainer toys lainnya yang kemarin kita temuin, storytelling mereka yang diterapin dalam produk mainan mereka tuh menurut gua udah oke banget gitu. Bisa sekali ya Bapak ini, sangat expert di bermain. Saya nggak berguna kan? Pokoknya kalian bisa ngikutin semua Instagram, Twitter dan subscribe YouTube-nya ya? YouTube ada dan ini Facebook juga ya, website kita ada internet semua info. Gue mau nanya nih terakhir nih. Sebenarnya Ikidolanan itu suka bikin kopi darat atau ngumpul-ngumpul sih? kumpul kebun. Darat ya. Enggak sih, kalau kita soalnya kita bukan komunitas gitu sih sebenarnya. Kita juga awalnya kita sering share tentang informasi tentang mainan gitu. Jadi kita ngebagi info di Twitter atau Facebook, ke website gitu. Jadi kita gitu bukan komunitas atau ya ngumpulin orang-orang untuk gabung enggak gitu. Lebih ke arah media mungkin ya. Gua kira tuh ini awalnya tuh Ikidolanan banyak pengikut-pengikutnya, terus dia bikin banyak Pak, followernya banyak emang. Silver play button. Nah, gue ada satu lagi nih. Kemarin sempat happening. Ada pemerintah mau menerapkan sistem mainan tuh harus SNI. Oh iya. Oke, gue juga koleksi juga, cuma nggak se-expert inilah gitu. Suatu hari gue kaget ke pasar gitu kan, ternyata yang SNI itu adalah mainan-mainan bootleg, ya kan? Sedangkan mainan-mainan yang oke banget itu nggak ada standar, nggak ada SNI. Yang menurut kalian gimana tuh penerapan ini? Ayo. Saya lagi Pak. Iya. Nah ini baru nih, kalau dalam sudut politik nih. Sudut politik. Iya, sudut politik. Ya, boleh. Sebenarnya sih tujuannya sih bagus sih, gue setuju kalau misalnya tujuan dari kalau nggak salah tuh yang bikin Badan Sadar Nasional. Iya, Badan Sadar Nasional. Itu maksudnya mereka ingin melindungi konsumen, khususnya anak-anak. Tapi pada praktiknya tuh nggak berjalan dengan iya kan? ini gitu. Akhirnya ya
ujung-ujungnya banyak celah yang dimanfaatin sama oknum gitu loh. Kayak misalnya waktu itu gue dapet kabar, nih gue ngomong agak soto ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya, maksudnya gue dapet cerita dari seller gitu. Iya, akhirnya ujung-ujungnya gue bayar juga kok. Bayar ke oknumnya itu biar lolos biar dagangan gue. Biar dagangan gue aman gitu loh. Kayak yang lo bilang tadi tuh, yang lu lihat ke pasar terus itu ya bootlegnya yang dapat SNI-nya gitu. Bootleg gitu kan, padahal kan udah ada aturannya kalau misalnya SNI mainan anak-anak kan gitu. Jadi sebenarnya tuh ya udah jelas udah ada kategori umurnya dari segini sampai begini, bahannya apa aja gitu. Dan harusnya sih yang mainan-mainan untuk yang orang dewasa ya. Mainan dewasa. Dewasa. Untuk orang dewasa. Ingat, saya action figure atau yang untuk profesor karus itu harusnya sih menurut gua nggak perlu melalui proses itu loh gitu. Dan akhir kalau misalnya melalui proses itu pun hitungannya jadi apa ya, jadi ngerugiin seller gitu. Waktu itu gua beli apa ya, beli moket. Beli moket itu tulisannya ada dia tulisannya bukan mainan anak-anak gitu kan, tapi ada SNI-nya. Nah gua bingung kan, harusnya kan kalau misalnya bukan mainan anak-anak nggak perlu ada SNI dong. Nah SNI kan buat mainan anak-anak. Kayak gitu-gitu. Gua agak bingung aja sih sama apa sih namanya? Penerapan. Harusnya gitu. Penerapannya gitu. Jadi daripada lu bingung dia minta jos. Gue berpendapat sedikit ya. Gue sempat beli Hot Wheels juga. Ada label SNI-nya. Itu mengganggu loh kalau kata gue. Di packaging itu ditempel. Ditempel SNI, gila. Itu lu tau nggak, packaging itu tuh bagus banget. Udah bisa demikian rupa, bagus gitu kan. Ada tempelan SNI yang panjang, nggak kecil. Kalau kecil mending, ini panjang gitu. Terus susah sih di klet itu susah ya? Diklet nggak ikut kecabut tulisannya kan, sangat mengganggu gitu kalau menurut gua ya. Kayak pakar kita ya. Expert dunia perpolitikan mainan. Oke, gitu aja kali. Gitu aja bener ya. Gitu aja dari kita udah mendatangi Niki Dolanan ini. Mungkin teman-teman kalau mau nanya-nanya bisa langsung Instagram atau Twitternya Niki Dolanan. Nah, ini wah expert banget lah gitu. Terlihat seperti gitu ya. Expert ahli nunjuk lah sebenarnya. Lagi gitu. Website kidolanan.com dan semua sosial medianya Kidolanan sih. Niki Dolanan ya. Termasuk Bigo Live ya. Nanti Semua di sosial. Ada semua di jaring sosial. Tapi nih kalau lagi isinya mainan, Pak. Mainannya dibuka. Bukan. Udah makin gak bener ya. Iya. Oke, gitu aja. Kalian tetap di Nyambi Sore ya. Yoi, Nyambi Sore. Ngobrol dulu, Bray.